Sebelum kita memulai acara kita akan sama-sama membiarkan firman Tuhan dahulu berbicara dalam diri kita dan kita dapat mendapat berkat daripada Tuhan. Saya ambil dari buku Pelayan Injil halaman 130, paragraf keempat. Para pendeta harus menyampaikan perkataan nubuat yang pasti sebagai dasar iman Masehi Advent hari ke-7. Nubuatan Daniel dan Wahyu harus dipelajari dengan teliti. Dan sehubungan dengan nubuatan itu, ada kata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Jadi kita renungkan perkataan roh nubuat ini, bahwa kita harus memiliki perkataan nubuatan yang pasti, karena di dalam perkataan nubuatan yang pasti itu terdapat firman anak domba yang akan menghapus dosa dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih pada sabat sore yang indah ini, Engkau telah memimpin kami dan menuntun kami untuk datang di dalam acara webinar kami yang ke-12 ini. Berkatilah kami yang hadir dalam acara ini, penuhi dengan roh-Mu dan kerendahan hati, agar firman yang berbicara kepada kami ini dapat berguna dan mengubah hidup kami. Biarlah dari awal sampai akhir kami serahkan Engkau bersabda dalam diri kami, Tuhan. Berkati semuanya kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk ke dalam materi kita. Kita akan masuk dengan rahasia besar dari Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Judul kita, tuduhan GMAHK yang tidak berdasar. Mengungkap fakta Wahyu 13 bagian yang pertama. Nanti kami akan jelaskan tuduhan yang mana yang tidak berdasar itu. Khususnya dalam Wahyu 13. Jadi ada dalam hal tertentu beberapa pelajaran kita yang akan kita uji sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita masuk ke dalam rahasia besar Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Nah, sekarang kita dengar apa kata roh nubuat sebagai pengantarnya. Dengan memandang kepada kesaksian ilham, begitu beraninya orang mengajarkan bahwa buku Wahyu itu adalah misteri dan berada di luar jangkauan pengertian manusia. Itu adalah misteri yang dinyatakan, sebuah buku yang dibukakan. Pelajaran buku Wahyu akan menuntun pikiran kepada nubuatan-nubuatan Nabi Daniel. Dan keduanya menyajikan petunjuk yang paling penting yang diberikan Allah kepada manusia mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang penutupan sejarah dunia ini. Kemenangan akhir 357. Di sini dikatakan bahwa buku Wahyu ini bukan buku misteri, melainkan buku yang dibukakan. Buku yang akan menuntun pikiran kita untuk mengerti nubuatan-nubuatan Nabi Daniel. Dan dengan demikian, dengan mengerti buku Wahyu, kita akan melihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang penutupan sejarah dunia ini dengan lebih baik. Di dalam buku Kisah Rasul 492, dalam buku Wahyu, segala buku kitab suci bertemu dan berakhir. Disinilah promosi tentang buku Daniel. Yang satu adalah nubuatan, yang lain adalah wahyu. Buku yang disegel bukan buku Wahyu, tetapi sebagian nubuatan Daniel yang menceritakan hari yang terakhir. Malaikat itu memberikan perintah, tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Daniel 12 ayat 4. Jadi buku Wahyu adalah di mana dia sebagai muara. Segala buku kitab suci bertemu dan berakhir. Di situ promosi buku Daniel dikatakan. Jadi kalau kita mau jelas arti dari buku Daniel dan banyak buku, hampir seluruh buku kitab suci, kita akan mengerti tentang Wahyu ini. Jadi sangat penting kita mempelajari buku Wahyu, dan Wahyu adalah kitab suci
di mana seluruhnya bertemu dan berakhir di sana. Mari kita kembali kepada topik kita. Kita buka Alkitab kita, saudara-saudaraku. Kita baca Wahyu 13. Kita mulai dari ayat 1 sampai 4 dulu untuk pertama. Saya akan baca ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat 2, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Ayat 4, dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Saudara perhatikan, 4 ayat ini adalah sebagai gambaran yang jelas terhadap binatang yang digambarkan dalam Wahyu 13 ini. Berikut ciri-ciri fisik dari binatang yang digambarkan. Selanjutnya kita lihat. Inilah ciri fisik dari binatang Wahyu 13 ayat 1 sampai 4 yang kita baca tadi. Pertama, serupa macan tutul. Kedua adalah mulutnya singa. Lalu kakinya kaki beruang. Kita lihat di atas kepalanya ada 10 tanduk bermahkota. Dan ada 7 kepala yang muncul dari binatang ini, digambarkan 6 kepala itu sehat, 1 kepala ada masalah, yaitu luka parah yang membawa mati. Dan di atas seluruh kepalanya tertulis nama-nama hujat. Jadi inilah gambaran fisik daripada binatang yang dibahas di dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 4, serupa macan tutul dengan ciri-cirinya yang tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa pengajaran yang berkembang dalam gereja kita dalam menafsirkan binatang ini? Dituduh sebagai apakah binatang ini? Kita lihat di dalam buku Sekolah Sahabat kita yang lalu, pada saat kita bahas dulu yang judulnya Persiapan untuk Akhir Zaman. Ini adalah Sekolah Sahabat kuartal kedua tahun 2018. Di sini dikatakan kita melihat dalam pekan ke-6 bahwa dalam Daniel 7, setelah bangkitnya Babel, yaitu singa, Media Persia, yaitu beruang, Yunani, macan tutul, datang penguasa dunia yang terakhir, yaitu Roma. Itu dimulai dari Roma kekafiran dan diakhiri Roma kepausan. Kuasa tanduk kecil Daniel 7 ayat 7 dan 8, ayat 19 sampai 21, ayat 23 sampai 25 yang bangkit dari binatang keempat. Kita melihat juga bahwa banyak ciri-ciri Roma kepausan seperti yang digambarkan dalam ayat-ayat dalam Daniel 7. Dimunculkan kembali binatang dari dalam laut Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Itu sebabnya para pelajar Alkitab telah melihat Roma sebagai satu kunci antagonis dalam skenario akhir zaman dalam Wahyu 13. Saudara-saudara sekalian, Sekolah Sahabat kita, kalau saudara pelajari seluruh buku ini, jelas mengajarkan bahwa Wahyu 13 ini, yang serupa macan tutul ini, adalah melambangkan Roma kepausan, dan juga ada skenario Roma pada akhir zaman ini. Sebagaimana di zaman kepausan seperti Daniel pasal 7 punya binatang tahap keempat bagian keduanya, yaitu Roma kepausan. Kita lanjutkan. Bukan hanya Sekolah Sahabat, tetapi pendeta Mark Finley juga dalam seminarnya di YouTube, saudara bisa lihat di situ linknya ada, dalam Revelation Channel ya, di situ dikatakan binatang dari Wahyu 13 menggambarkan sistem politik keagamaan yang bertumbuh keluar dari Roma. Jadi binatang Wahyu 13 ini
Ya, kita bisa lihat, Anda lihat di gambar yang layarnya itu menunjukkan binatang seperti macan tutul yang kita baca tadi, itu dikatakan menggambarkan sistem politik keagamaan yang tumbuh keluar dari Roma. Siapa lagi kalau bukan yang dibahas Roma Kepausan kembali. Nah, inilah ajaran yang berkembang. Bahkan di beberapa seminar, mungkin di Amazing Fact, ataupun seminar-seminar wahyu yang lain tentang Wahyu 13 ayat 1-10, yaitu serupa macan tutul, selalu membicarakan itu adalah Roma Kepausan. Mari kita lanjutkan. Kita pelajari masa lalu dulu binatangnya. Karena tadi sekolah sahabat mengajarkan bahwa kita harus melihat lagi Daniel pasal 7, karena katanya dibangkitkan kuasa Daniel 7 itu ke dalam Wahyu 13, mau tidak mau kita lihat dalam sejarah dunia yang lalu, kerajaan dunia masa lalu yang pernah bangkit. Kita tahu dalam Daniel 7 diceritakan ada yang namanya binatang keluar dari dalam laut, yang pertama namanya singa, yaitu melambangkan kerajaan Babilonia. Yang kedua adalah beruang yang keluar dari dalam laut juga, lalu itu adalah Medo Persia yang ada 3 tulang rusuk di mulutnya. Lalu yang ketiga adalah binatang yang seperti macan tutul atau macan tutul yang memiliki kepala 4 dan sayapnya pun ada 4. Itu adalah Yunani atau Greka. Terus yang keempat binatang yang keluar dari dalam laut juga ada yang disebut dengan binatang yang tidak tergambarkan. Kenapa tidak tergambarkan? Karena tidak disebut salah satu binatang apapun yang sama dengan dia. Yang pasti dia adalah binatang mengerikan, menyeramkan, ganas, dan ya pokoknya menakutkan gambaran binatang ini. Dan ciri-ciri yang utama dari binatang ini adalah dia memiliki 10 tanduk. Saudara bisa lihat di tanduk-tanduk, ada banyak gambar yang di gereja kita selalu gunakan. Ya, salah satunya yang di sebelah pojok kanan bawah, 10 tanduk. Nah, kita bisa lihat selanjutnya nanti, binatang ini diceritakan ada periode yang dialami. Pertama periode 10 tanduk, fase 10 tanduk, lalu ada fase dia kehilangan 3 tanduk, lalu ada 1 tanduk kecil muncul yang unik dan aneh, karena tanduk ini bukan tanduk biasa. Dia memiliki mata dan mulut yang menyombong dan menghujat yang maha tinggi. Itu yang digambarkan oleh Daniel pasal 7, ayat 7 dan 8, daripada binatang nomor 4 ini. Inilah binatang itu, yang digambarkan dari Daniel 7, ayat 7 dan 8, atau Daniel pasal 7 selanjutnya itu, kita bisa baca di situ bahwa yang satu menggambarkan periode di mana Roma pagan atau Roma kekafiran dahulu memerintah, sebelum ada Roma kepausan. Itu masih dalam cerita 10 tanduk. Itulah Roma Empire pertama, yaitu Roma pagan. Dialah yang memerintah dan menguasai. Makanya kita ingat di zaman Yesus ada kerajaan Roma juga di situ. Itu masih dalam Roma pagan. Masih ceritanya ke depan masih 10 tanduk dia. Dia masih eksis di situ 10 tanduknya. Tapi setelah Roma pagan dijatuh, maka digantikan dengan 1 tanduk kecil yang merendahkan 3 tanduk. Maka binatang itu berubah bukan 10 tanduk lagi, melainkan dia menjadi 8 tanduk. Ada yang bilang bahwa ini tanduk ke-11, terserah, tapi intinya kalau dalam posisi binatang ini, kita hitung tanduknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dialah tanduk 8 di sana, dan dia adalah Roma kepausan di zamannya. Kita lihat sebelah kanan itu adalah tanduk kecil, istilah yang selalu populer di gambar-gambar buku nubuatan kita ya, tanduk kecil yang berbicara sombong, menghujatnya maha tinggi dan berkata-kata yang buruk ya, melawan menentang sorga dan Tuhan katanya. Baik, kita lanjutkan. Kita tahu itu Roma kepausan. Jadi kita akan lihat lagi, laut itu melambangkan apa? Di dalam buku Roh Nubuat, dituliskan dalam Kemenangan Akhir 460, kerajaan-kerajaan besar yang telah memerintah dunia ini telah ditunjukkan kepada Nabi Daniel sebagai binatang buas yang muncul pada waktu keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Daniel 7 ayat 2. Dalam Wahyu 17, seorang malaikat menerangkan bahwa air melambangkan bangsa-bangsa dan rakyat banyak, dan kaum dan bahasa. Wahyu 17 ayat 15. Angin adalah lambang perselisihan, pertentangan. Keempat angin dari langit mengguncang laut besar, melambangkan pemandangan yang mengerikan, peperangan, penahlukan, dan revolusi
dengan mana kerajaan-kerajaan memperoleh kekuasaan. Jadi kita bisa lihat dalam kemenangan akhir ini, laut itu melambangkan bangsa-bangsa, negeri tua yang lalu, di mana ada kerajaan-kerajaan tua yang besar yang lalu memerintah dunia, seperti Babylon, Medo-Persia, Greka, dan Roma. Lalu apabila mereka keluar, artinya keluar dari dalam laut, itu mulai perselisihan dan pertentangan yang terjadi. Jadi bisa kita dilihat di situ ada lambang penaklukan, peperangan, dan atau revolusi. Maka ketika mereka sudah menang dalam peperangan antar bangsa-bangsa itu, muncullah mereka menjadi penguasa dunia ini. Ya, berturut-turut dari zaman Babylon, Medo-Persia, Yunani, sampai Roma, dan Roma kepausan yang kita bahas tadi. Nah sekarang Daniel pasal 7 stop ataupun terbatas hanya sampai di situ. Apakah nanti kita akan lihat Wahyu 13 ini juga bicara tentang Roma yang sama? Nah, mari kita lanjut. Binatang serupa macan tutul itu kepausan atau bukan? Jadi kita bisa melihat di sini, inilah pokok analisa kita. Kalau kita tuduh dia adalah kepausan, berarti tuduhan itu berarti benar bahwa itu adalah Wahyu 13 ayat 1-4, binatang serupa macan tutul adalah paus. Tapi kalau tidak, kita harus rela mengatakan bahwa itu adalah bukan. Baik, kita akan lihat berdasarkan firman Tuhan dan penyelidikan yang akan kita bukakan, ternyata kami menemukan ada 7 fakta binatang Wahyu 13 ayat 1-4 itu yang serupa macan tutul itu bukan kepausan. Ya, memang ini agak mengagetkan, tetapi kita akan buktikan apakah betul bahwa pernyataan bahwa itu kepausan itu salah. Binatang serupa macan tutul itu bukanlah kepausan. Mari kita buka faktanya berikut ini. Fakta pertama, kita akan lihat apa yang menjadi faktanya. Pertama, binatang serupa macan tutul itu adalah binatang yang baru dan berbeda. Penampilannya serupa macan tutul, seperti yang saudara lihat dalam gambar sebelah kiri Anda. Lihatlah ciri-cirinya, dia serupa macan tutul. Sementara kalau dalam urutan Daniel, binatang kepausan ataupun yang adanya kepausan di sana tanduk kecil, sama sekali tidak ada dikatakan dia serupa macan tutul. Bahkan disebut dia binatang yang mengerikan, menyeramkan, tapi tidak tergambarkan dia seperti binatang apa. Nah, itu dari segi binatangnya. Dan saudara lihat bahwa dari segi ciri-cirinya, 4 binatang ini merupakan role model sejarah lalu. Jadi kalau ada panggilan yang mengatakan satu binatang yang keluar dari dalam laut lagi, serupa macan tutul, pasti kita tidak pernah terpikir itu paus. Karena dia kalau dikatakan serupa macan tutul, yang teringat mungkin Greka. Dan di Greka itu belum di zamannya kepausan. Jadi ciri-cirinya bukanlah bicara kepausan. Secara fisik, secara bentuk, sangat berbeda. Saudara perhatikan di sini ada 10 tanduk, sementara di binatang daripada Roma kepausan, itu 8 tanduk. Tidak ada kesamaannya. Di sini kita bisa melihat bahwa kakinya beruang, di situ tidak ada disebut kakinya beruang. Jadi secara gambaran ayat dan sebutan dari Wahyu 13, tidak ada sama sekali mewakili contoh daripada fisik dari binatang yang kepausan berada itu, yaitu tanduk kecil berada. Jadi berbeda sekali dari segi fakta ayat dan juga fisik yang digambarkan. Selanjutnya, kita lihat fakta kedua. Di sini berikutnya kita akan melihat memiliki 10 tanduk bermahkota. Saudara perhatikan, binatang seperti Roma, kepausan, itu ada 2 tahap. Tadi sudah kita ceritakan. Roma pagan atau kekafiran, belum beragama Kristen, dia disebut dengan 10 tanduk. Jadi kalau kita bicara 10 tanduk Roma, sama sekali tidak ada kepausan di dalamnya. Nah, bandingkan dengan 10 tanduk yang di zaman macan tutul yang kita bahas tadi. Ini sudah jelas berbeda dengan binatang Roma pagan itu. Nah, kalau kita masuk kepada binatang seperti kepausan Daniel pasal 7 ayat 8 itu, yaitu 8 tanduk, yaitu 7 tanduk, 3 direndahkan, lalu plus 1 tanduk kecil, sudah pasti tanduknya pun berbeda dengan tanduk yang macan tutul. Karena di situ 8, di sini 10. Lalu tidak ada mahkota lagi dalam tanduk-tanduk itu. Apa artinya? Kita bisa lihat di sini, Daniel 7 ayat 24 mengatakan, ke-10 tanduk itu ialah 10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja
ia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Tanduk ini penguasa, saudara, raja, penguasa sipil, itu gambaran daripada tanduk. Lalu kalau dia penguasa sipil, dia memang raja, tapi belum bermahkota, artinya dia masih diatur oleh tanduk kecil. Itulah di zaman Daniel pasal 7. Makanya biarpun mereka raja, mereka punya kerajaan, tapi masih tunduk di dalam kuasa tanduk kecil atau kepausan. Makanya binatang itu sepenuhnya dikuasai kepausan pada masa itu. Nah, sementara di dalam Wahyu 13, ini periode tanduk yang bermahkota. Mahkota itu lambang apa? Lambang berdaulat atau merdeka. Jadi penguasa-penguasa di dalam tanduknya Wahyu 13 ini, yaitu serupa macan tutul ini, adalah penguasa sipil yang berdaulat dan merdeka mengatur kerajaannya sendiri. Tidak ada lagi di bawah kekuasaan siapa-siapa. Jadi Anda bisa melihat bahwa berbeda sekali era yang digambarkan oleh 10 tanduk yang di sini dengan 10 tanduk yang di zaman Roma pagan dan juga di zaman Romanya kepausan, apalagi itu cuma 8 tanduk. Jadi ini tampilnya Wahyu 13 ayat 1 sampai 4 ini binatang yang baru yang keluar dari dalam laut, artinya hasil dari pergolakan dunia. Ini adalah binatang yang memiliki 10 tanduk yang berdaulat dan merdeka mengatur negaranya sendiri. Tidak diatur oleh tanduk kecil lagi. Jadi situ saja kita bisa melihat tidak ada kaitan ataupun persamaan zaman di mana Daniel 7 punya ayat 8 itu tentang kepausan dengan si macan tutul ini. Kita lanjut penjelasan lebih lanjut. Menarik ini. Kita tahu dalam 10 tanduk kerajaan Roma itu, kita tahu dalam Daniel 7 ayat 7 dan 8 dijelaskan. 7 tanduk yang dikuasai oleh Roma pada saat itu adalah kerajaan Alamani, itu Jerman sekarang. Burgundians, itu Swiss. Ada Franks, itu Prancis. Ada Lombards, itu adalah Italia. Saxon adalah Inggris. Chauvi adalah Portugis. Visigoth itu adalah kerajaan Spanyol. 7 tanduk yang ada di zaman kepausan memerintah, inilah kerajaan yang dikuasainya pada saat itu. Kita lihat dalam Kemenangan Akhir, cerita bagaimana raja-raja ini kalau tidak tunduk kepada perintah kepausan di zaman dia berkuasa, wah sangat kasihan ya. Mahkotanya pun tidak bisa ditelantik kalau dia memang tidak tunduk. Nah, barang yang tidak tunduk, bangsa yang tidak tunduk adalah Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Sudah lenyap ketika mereka melawan kepausan ini dengan antek-anteknya, kepausan merendahkan dan menjatuhkan 3 bangsa yang tidak setuju dengan dia ini. Jadi ini 7 tanduk yang dikuasai oleh binatang kepausan, tidak memiliki mahkota. Jadi tidak sama dengan yang dibahas dengan yang bermahkota di Wahyu 13 serupa macan tutul ini. Mari kita lanjutkan. Kita bisa melihat di sini. Apa arti 10 tanduk bermahkota? Dalam Daniel 8 ayat 20 dan 21, tanduk-tanduk melambangkan kekuasaan sipil. Jumlah tanduk-tanduk yang telah ditetapkan itu 10. 10 itu adalah universal biasanya, menyeluruh yang kita bahas. Adalah dimaksudkan untuk melambangkan bangsa-bangsa dan pemerintahan-pemerintahan dunia secara keseluruhan. Jadi tanduk-tanduk itu melambangkan bangsa-bangsa sekarang ini sesudah keruntuhan Romawi kepausan, pemerintahan-pemerintahan sipil secara keseluruhan. Mahkota-mahkota yang terdapat di atas tanduk-tanduk itu menunjukkan keruntuhan kerajaan Romawi, menunjukkan bahwa 10 raja yang dilambangkan oleh 10 tanduk dari binatang yang mengerikan itu telah memperoleh kerajaan mereka. Sama seperti 10 jari kaki pada patung besar dari Daniel pasal 2. Jadi era di mana binatang serupa macan tutul ini muncul adalah era daripada 10 jari-jari kaki yang berkembang kepada zaman modern kita sekarang ini, yang sudah pasti bukan lagi di era kepausan ataupun Roma kepausan pada saat itu. Jadi kita bisa melihat pemerintahan sipil yang keseluruhan yang memerintah di dalam binatang ini sudah merdeka dari kepada Romawi kepausan yang tadi menguasai 7 tanduk itu. Bukankah zamannya yang tanduk ini kalau kita lihat
Siapa dong? Kalau memang ini Roma kepausan, dia hanya memegang 7 tanduk di bawah kekuasaan dia. Lalu 3 tanduk lagi siapa? Tentu dia tidak bisa jelaskan. Sudah pasti ini menggambarkan kerajaan-kerajaan sekarang di dunia yang merdeka. Bukankah Jerman sudah menjadi merdeka, Inggris menjadi merdeka, Swedia sudah menjadi merdeka, bukankah Perancis juga sudah merdeka, Italia dan semua sudah merdeka. Ini adalah era di mana mereka memiliki kedaulatan dan kemerdekaannya, bukan lagi di era kepausan yang lalu. Jadi jelas di sini tanduk yang bermahkota itu berarti keseluruhan pemerintahan dunia yang lengkap sekarang. Pelan-pelan kita buka. Fakta ketiga. Yang ketiga kita bisa melihat dari ciri binatang ini, ada 7 kepala yang digambarkan dari ayat tadi. Kita perhatikan baik-baik, kita lihat kepalanya sesuai gambar. Di situ ada 6 kepalanya sehat-sehat, jadi tidak ada masalah dengan kepala itu. 1 kepala luka parah, mau mati. Sekarang kita tanya dulu firman Tuhan, apa arti kepala ini? Wahyu 17 ayat 9, karena ini masih dengan binatang dan gambaran binatang, jadi Wahyu 17, biarlah Alkitab yang menjelaskan, bahwa yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. 7 kepala itu adalah 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk. Di dalam Wahyu 17 ayat 9 dikatakan, 7 kepala dari binatang itu tentunya adalah melambangkan 7 gunung. Sekarang kita bertanya, dari clue yang diberikan ini, apa artinya 7 gunung? Kalau kita dapatkan arti 7 gunung, berarti kita tahu apa artinya kepala, atau 7 kepala itu. Kita baca firman Tuhan dalam Yesaya 22. Bagaimana dia bicara tentang gunung dan artinya? Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Saudara perhatikan, ada satu nubuatan di zaman Nabi Yesaya untuk hari yang terakhir, yaitu akhir zaman. Segala bangsa katanya akan berduyun-duyun ke sana. Kemana? Ke gunung tempat rumah Tuhan itu. Karena gunung rumah tempat Tuhan itu berdiri tegak di hulu gunung-gunung katanya. Jadi ada gunung-gunung yang lain lagi. Rupanya clue-nya di sini gunung tempat rumah Tuhan. Siapa lagi tempat rumah Tuhan? Kalau bukan sidangnya, jemaatnya, gerejanya di bumi ini. Betul bukan? Jadi orang-orang akan datang melihat terang di rumah Tuhan atau gereja Tuhan di akhir zaman dan datang di sana untuk mendengar firman-Nya pada hari yang terakhir. Jadi kita bisa melihat gunung di sini melambangkan gereja. Kalau bahasa dulu itu sidang atau jemaat ya. Kalau di zaman Kristen sekarang sudah dikatakan itu adalah gereja, church. Jadi 7 kepala itu adalah 7 gunung. 7 gunung itu diartikan adalah sebagai gereja. Maka kalau kita bicara gereja, maka sudah pasti 7 kepala itu adalah melambangkan seluruh gereja. Karena 7 itu artinya lengkap ya. Nanti kita akan baca kutipannya. Roh Nubuat mengatakan bahwa 7 adalah kelengkapan seluruh gereja. Jadi 1 kepala yang terluka, kita lihat dalam ayat itu ada kepala yang terluka, ayat 3 tadi, bahwa itu melambangkan gereja Katolik yang terluka sejak tahun 1798. Nah ini rahasia besarnya saudara-saudara sekalian. Jadi kalau dikatakan binatang ini seluruhnya adalah kepausan, itu tuduhan yang tidak berdasar. Karena apa? Karena yang menjadi kepausan di sini, di dalam sesuai flow nubuatan alurnya, sesuai dengan tanduk dan kepala ini, dia adalah masa binatang itu memiliki salah satu kepala yang terluka parah. Kalau kepala itu adalah gereja, atau melambangkan gunung tadi gereja, berarti salah satu yang kepala terluka parah adalah melambangkan gereja kepausan pada saat itu, atau Katolik, yang sudah jatuh 1798 itu. Masih banyak faktanya. Pelan-pelan kita buka. Kita akan eksplor lebih dalam. Kita lihat penjelasan mengenai kepala dari binatang serupa macan tutul. Binatang serupa macan tutul ini dikatakan kepalanya. Kita baca ayat Wahyu 13 ayat 1, di atas kepalanya tertulis nama-nama hujat. Jadi nama-nama hujat di seluruh kepala yang 7 itu tertulis nama-nama hujat. Sementara di binatang yang sebelah, yaitu seperti mengerikan itu, kita lihat tanduk kecil ada di situ, dan di mulut tanduk kecil inilah kata hujat itu muncul, bukan di kepala dari binatang itu.
Dan dia tidak sama sekali menggambarkan kepausan dan binatangnya di dalam Daniel 7 ayat 8, 20, dan 25. Mulut dari tanduk kecil itu mengeluarkan kata-kata hujat dan sombong. Saudara perhatikan, mulut dari tanduk kecil. Sementara di dalam binatang seperti macan tutul, mulut mereka diam-diam saja. Bahkan mulutnya singa itu terkatup, saudara lihat. Tidak ada dia berbicara hujat. Cuman tertulis di kepalanya nama-nama hujat. Ya, baik yang terluka maupun yang tidak terluka. Kita bisa melihat di situ. Jadi ini berbeda sekali. Yang satu bicara itu mulut dari tanduk kecil yang menghujat, sementara yang satu bicara nama-nama hujat di atas kepala. Clear di sini, kita sudah selama ini menuduh yang salah bahwa ini adalah kepausan. Tidak sama, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan. Kita bisa lihat lagi, apa arti dari nama-nama hujat? Kalau ini kita sudah tahu, saudara-saudara. Hujat adalah sama saja dengan munafik. Dan munafik itu berarti suatu usaha untuk mencampur adukan yang suci dengan yang biasa. Tetapi Tuhan berfirman, aku tahu hujat mereka itu yang mengatakan mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen. Tetapi bukan, melainkan mereka adalah jemaat iblis. Poin 2 ayat 9. Kejadian ini membawakan hujat ke atas seluruh kepala, menggambarkan kekristenan di bawah kemurtatan. Kita baca Yesaya 4 ayat 1. Kemenangan akhir 608. Barang siapa yang memalingkan telinganya dari mendengarkan hukum, bahkan doanya akan menjadi kekejian. Arti hujat ini gampang saja. Artinya mereka mengaku rohani atau mengaku orang Kristen, mengaku jemaat Tuhan, tapi mereka bukan melakukan perintah Tuhan. Melainkan mereka adalah jemaat iblis. Itu yang Wahyu 2 ayat 9 katakan. Artinya munafik. Apa yang difirmankan dengan apa yang diperbuat tidak sama. Itulah yang disebut dengan hujat. Jadi firman Tuhan dicampur adukkan. Pelayanan suci seharusnya suci menjadi sesuatu yang biasa saja sehingga dicampurkan. Saudara ingat cerita tentang Nadab dan Abihu kan? Dia adalah hamba Tuhan yang suci, imam Tuhan yang suci. Tapi masalahnya dia dalam melayani kemah Tuhan, dia menggunakan api asing yang bukan dari Tuhan. Sehingga mereka dianggap menghujat Tuhan. Jadi adalah kita jelas, kata-kata hujat ini adalah mereka yang memalingkan telinganya dari firman Tuhan. Di ayat yang lain, yang biasa dipakai, adalah bahwa mereka ini mengakui lebih tinggi atau sama dengan Tuhan. Jadi itu juga termasuk hujat ya. Jadi kalau ada yang menganggap tidak mau diatur dan mereka lebih atau sama dengan Tuhan, itu juga merupakan hujat melawan yang Maha Tinggi. Jadi kepala-kepala dalam Wahyu 13 ayat 1-4, mereka adalah gambaran gereja-gereja yang tidak mau mengikuti firman Tuhan. Sebagaimana Yesaya 4 ayat 1 katakan, pada zaman itu ada 7 wanita memegang 1 orang laki-laki. Biarlah kami dikenal oleh namamu dan disebut oleh namamu, tapi masalah makanan, pakaian, biarlah kami cari sendiri. Artinya apa? Mereka berada dalam kondisi, kami mau mendengar nama kami mungkin menjadi Kristen. Kami sebut nama Tuhan. Tapi kami sama sekali tidak hidup dan menghidupkan firman Tuhan yang ada. Jadi itu gambaran daripada kepala-kepala yang menghujat tadi. Dan itu juga hujat. Sementara berbeda dengan tanduk kecil yang cuman dia yang pelopor penghujatan dan mulut dari tanduk itu. Sangat berbeda dengan yang Wahyu 13. Kita lanjutkan. Kita bisa melihat di sini, saudara-saudara sekalian, dalam Daniel 7 ayat 8, kombinasi tanduk kepala yang menggambarkan kepausan, suatu badan agama yang berpakaikan kekuasaan sipil. Angka bilangan Alkitab 7 menunjukkan kepada kelengkapan. Itu kita bahas tadi, The Acts of Apostles 585 tentang 7 ada kelengkapan, yang dengan sendirinya akan meliputi seluruh dunia Kristen. Pada masa kebenaran nubuatan ini diungkapkan untuk diketahui umum. Dan kepala yang terluka dari Wahyu 13 menggambarkan kepausan yang dicabut kekuasaan sipilnya oleh karena reformasi. Keenam kepala yang terluka juga melambangkan badan-badan agama. Mereka adalah gereja-gereja Protestan yang melukai kepausan. 7 kepala ini melambangkan dunia kita yang multisekte kekristenan dalam keseluruhannya. Saudara-saudara sekalian, 7 kepala ini adalah lambang bukan hanya gereja kepausan atau gereja Katolik,
karena 7 itu melambang kekelengkapan, dia adalah merupakan gereja multisekte ya, kekristenan dalam keseluruhannya. Jadi tidak terikat kepada satu gereja Katolik saja. Jadi sangat salah tuduhan kita kalau bicara binatang Y13 ini adalah kepausan tok, atau bicara kepausan belaka. Sementara di dalam kepala itu sudah tegas menjelaskan sejak bertanduk kecil itu sebenarnya kenapa tanduknya aneh, rupanya di dalam penyelidikan tanduk dan kepala bergabung. Berarti ada unsur kepala dalam tanduk itu yang berbicara dan bermulut dan bermata itu. Nah, begitu tanduk kekuasaan sipil daripada kepausan itu patah atau dijatuhkan, maka sisalah kepala saja. Karena kepala saja yang bisa membawa mata dan mulut. Makanya dikatakan di dalam periode Wahyu 13, yaitu serupa macan tutul, dia sebagai buah kepala yang terluka saja. Hanya sisa satu kepala saja, sementara kekuasaan sipilnya sudah berakhir. Nah, jadi terbuka di sini sekarang bahwa sebenarnya binatang yang punya tanduk kecil, tanduk dan kepala di zaman kepausan itu sisa hanya gereja Katoliknya saja di dalam gambaran binatang ini. Wahyu 13 ayat 1 sampai 4. Jadi sangat tidak mendasar bahwa dikatakan binatang ini adalah kepausan. Baik, kita lanjutkan. Masih panjang, saudara, kita akan gali fakta ini. Bukankah luka mematikan itu disebabkan oleh terpenjarakannya paus? Ya, kita tahu sejarahnya itu ya. Tapi kita akan kupas sedikit. Paus tidak akan dipenjara jika bukan disebabkan oleh aktivitas dari reformasi Protestan. Roma turun dari tahtanya disebabkan Luther. Itu kebenaran akhir 162 menjelaskan. Di dalam 169, kebenaran akhir juga berbicara oleh kekuatan kebenaran, kekalahan dari kepausan telah dipertahankan di antara segala bangsa dan dalam segala zaman. Halaman 197, khotbah Luther telah menggulingkan kepausan. 1 Testimonius 373 mengatakan Luther melakukan pukulan yang mengerikan kepada kepausan. Jadi pertama sekali, sebelum luka itu akhirnya hampir membawa mati, luka itu dimulai oleh reformasi Protestan, oleh kuasa firman Tuhan. Ini yang perlu kita pertahankan dan ajarkan menurut kebenaran akhir. Bahwa sebenarnya sebelum kepausan itu jatuh dan goyah daripada tahtanya dan dijatuhkan oleh Bartir, nanti kita akan baca, itu disebabkan oleh reformasi Protestan. Luther dan kawan-kawan, saudara-saudara sekalian. Oleh khotbah dan Injil yang dibawakan itu, sehingga tanduk-tanduk tadi yang tidak bermahkota itu mulai gelisah, mulai tidak percaya dengan kekuasaan kepausan belaka, mulai merongrong dan mulai mengadakan perlawanan. Dari sejak saat itulah mulai terluka kekuasaan kepausan, sehingga puncaknya, kita lanjutkan, kita lihat apa yang terjadi pada puncaknya. Ya, kita tahu dalam tahun 1798, Bartir, ya, Jenderal Bartir memasuki Roma, mengakhiri pemerintahan kepausan dan membangun sebuah pemerintahan duniawi atau sekuler di situ. Jadi dari Ensiklopedia Americana 1941 ya, kita bisa lihat bahwa eranya kepausan berakhir bukan serta-merta karena gejolak politik daripada Eropa pada saat itu. Bukan hanya gara-gara peranan Jenderal Bartir dan Napoleon di sana, tapi dimulai lebih dahulu dari reformasi Protestan, kebenaran Tuhan yang mulai melukainya, dan akhirnya pemerintahan dia semakin tidak lagi penting dan akhirnya digulingkan dan digantikan dengan pemerintahan duniawi atau sekuler di zaman Jenderal Bartir ini. Jadi kita bisa lihat ini 1798 itu adalah puncaknya, di mana beliau dicabut kekuasaan sipilnya dan akhirnya berganti dari yang bertanduk dan bermata bermulut, tanduknya copot atau hilang, maka sisalah kepalanya saja dan itu terluka parah. Ini yang mau dijelaskan oleh sejarah ini. Mari kita lanjutkan. Roh Nubuat mengatakan, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Dan kata nabi itu, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya itu seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Dan lagi, barang siapa ditentukan untuk ditawan, barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang,
ia harus dibunuh dengan pedang. Yang 42 bulan itu sama dengan 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, 3,5 tahun, atau 1.260 hari dalam Daniel 7. Masa di mana kuasa kepausan menindas umat Allah. Masa ini sebagaimana disebutkan pada pasal-pasal yang terdahulu, dimulai dengan supremasi kepausan pada tahun 538 dan berakhir pada tahun 1798. Pada waktu itu, Paus ditawan oleh tentara Prancis, di mana kekuasaan Paus seperti kena luka yang membahayakan. Dan ramalan telah digenapi. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, akan ditawan. Kemenangan akhir 459. Jadi Roh Nubuat menceritakan proses di mana kekuasaan kepausan itu berakhir. Kita tahu supremasi kepausan itu dari 538 sampai 1798, itulah masa kegelapan yang kita selalu belajar dari sejarah Kemenangan Akhir dan sejarah seminar juga tentang Wahyu ini. Kita jelas bahwa itu masa di mana kekuasaan Paus itu betul-betul eksis. Namun setelah dia jatuh, masa 1260 tahun itu berakhir, maka dia diramalkan di dalam buku Wahyu 13 ayat 10, itu menggenapi mereka ditawan katanya. Dia ditawan dan dipenjarakan. Jadi barang siapa yang memenjarakan, dia sendiri akan dipenjarakan atau ditawan. Siapa yang membunuh dengan pedang, dia sendiri akan dibunuh dengan pedang. Jadi ayat itu aplikasinya kepada kepausan. Jadi kalau kita bahas Wahyu 13 ayat 1 sampai 10, sebagaimana Roh Nubuat menjelaskan di atas, di mana seluruh buku kitab suci itu bertemu dan berakhir di buku Wahyu, maka di dalam Wahyu 13 ini diceritakan juga sejarah masa lalu daripada kepausan. Lalu setelah kepausan itu jatuh, maka digantikan dengan binatang serupa macan tutul, yang dimana kepausan sebagai salah satu kepala yang terluka di sana. Jadi begitu sempurnanya Roh Nubuat mengajarkan di dalam menjelaskan bagaimana kepausan itu dan bagaimana sejarahnya dia terluka parah, dan dicatat juga di dalam buku Wahyu 13. Kita lanjutkan. Penjelasan Roh Nubuat mengenai kepausan dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Perhatikan di sini saudara-saudara sekalian, Kemenangan Akhir 459 paragraf kedua. Mengenai binatang yang menyerupai macan tutul itu dinyatakan, dan kepada binatang diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Nubuatan ini yang hampir identik dengan keterangan tanduk kecil dalam Daniel 7 tanpa diragukan menunjuk kepada kepausan. Jadi di dalam menjelaskan ayat-ayat Wahyu 13 yang sebuah macan tutul ini, ada beberapa ayat yang Roh Nubuat tempatkan dan kutip di sana adalah melambangkan jelas kepada kepausan Daniel 7. Ya, salah satunya seperti binatang yang mulutnya penuh kesombongan dan hujat. Jelas ini bicara kepausan. Menghujat namanya dan kemah kediamannya. Jelas itu adalah kepausan. Berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Jelas itu kepausan. Ya. Dan juga di sini kita bisa melihat di dalam Wahyu 13 ini ayat 1 sampai 10 yang diceritakan ini bukan hanya melulu binatang serupa macan tutul, tapi dia bicara juga sebelum serupa macan tutul ini naik di atas pentas, ada periode sejarah juga tentang kepausan di dalamnya. Jadi kita bisa melihat ada yang digambarkan Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 ini adalah fase dari binatang itu sebelum dia terluka, pada saat kepala yang terluka, dan pada saat nanti kepala yang terlukanya jadi sembuh. Jadi kita bisa melihat Roh Nubuat mengambil beberapa ayat daripada Wahyu 13 ini untuk menempatkannya itu bagian daripada sejarah kepausan yang lalu. Jadi sama sekali tidak ada yang dijelaskan di situ harus itu kepausan. Kita lihat selanjutnya. Ini makin menarik saudara-saudara sekalian. Jadi penjelasan Wahyu 13 ayat 5 sampai 10, makanya ini ayat-ayat yang menyusul setelah dia bicara tentang satu kepala yang terluka ayat 3 itu, dan kita tahu adalah melambangkan kepausan,
maka di situ dia berbicara tentang kepausan itu. Ayat 5 dikatakan, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Itu sesuai Daniel 7 ayat 8, 20, dan 25. Jelas bicara tentang kepausan dan tanduk kecil di sana. Ayat 6 bicara, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Itu juga sesuai dengan Daniel 8 ayat 11 dan 25 tentang kepausan. Ayat 7, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa, sesuai juga dalam pelajaran Daniel 7 ayat 21, 23, Daniel 8 dan 10 tentang kepausan. Ayat 8 dikatakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih, sesuai juga dengan pelajaran Daniel 7 ayat 23, 25, 8 dan 12. Bicara kepausan juga, binatang yang tidak tergambarkan. Jadi kita bisa lihat ayat 9 mengatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi kita bisa melihat kebenaran yang dibicarakan ini adalah pada saat kita bicara Wahyu 13 ayat 1 sampai 10, ada sejarah kepausan di dalamnya untuk menghantarkan cerita binatang Wahyu 13 ayat 1 sampai 4 serupa macan tutul itu muncul. Jadi kita bisa mendengarkan bukti-bukti itu. Dan apalagi ayat 10 kalau kita bahas di sini, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Sesuai Daniel 8, Daniel 7 ayat 22 dan 25, Kemenangan akhir 459. Saudara baca di situ bahwa Nyonya White menempatkan berakhirnya ayat 10 ini dengan ditawannya Paus Pius VI dengan Jenderal Bartir di sana. Jadi dengan ditawannya Paus Pius VI pada saat itu, berakhirlah kekuasaan kepausan. Itu digenapi dengan dia ditawan. Dan akhirnya setelah ditawan, kepalanya itu terluka parah. Berakhirlah periode 42 bulan, dan jadilah kita bicara tentang binatang serupa macan tutul, di mana salah satu kepalanya itu ada yang terluka, yaitu gereja kepausan ataupun Katolik pada saat itu. Jadi ayat ini betul ada kepausannya, tapi bukan bicara tentang binatang serupa macan tutul. Melainkan binatang serupa macan tutul itu muncul akibat jatuhnya kepausan yang digambarkan dalam ayat ini. Bukankah di dalam kitab Wahyu itu semua kitab suci itu temu dan berakhir di sana? Inilah cerita yang dijabarkan di situ. Fakta keempat, 3 fase kejadian pemerintahan dunia dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 dijelaskan dari urutan ayat dan urutan daripada roh nubuat. Di situ dikatakan kita bisa melihat fase yang terjadi di dalam penjelasan tadi, yaitu pada saat 538 sampai 1798 dari Daniel 7 ayat 25, itu adalah 42 bulan, itu adalah sebelum luka parah itu. Jadi binatang yang belum terluka parah itu masih dalam bicara eranya kepausan ataupun Roma kepausan. Ya, 42 bulan yang dibahas. Yang bermulutnya ada di dalam tanduknya, mulutnya berkata-kata sombong dan hujat. Nah, setelah dia jatuh, maka itu adalah periode di mana pada saat luka parah itu, salah satu kepala yang luka parah, sudah bisa lihat. Bukan seluruh binatang yang luka parah, salah satu kepalanya saja. Itu adalah periode di mana Wahyu 13 ayat 3 mengatakan, yaitu pada tahun setelah 1798 dan selanjutnya. Nanti kita akan jelaskan sampai kapan dia masih luka parah. Nanti akan sembuh luka parahnya itu. Ya, tentu kita akan tahu kapan nanti sembuhnya luka parah. Walaupun saya sudah bikin tahun di sana, yaitu 1929 sampai sekarang, nanti kita akan lebih jelaskan detailnya bagaimana fase sembuhnya itu. Yang pasti, di dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 10, dia menceritakan fase ini. Masa lalunya sebelum terluka, dunia dan pemerintahan pada masa sebelum terluka, yaitu Paus masih memerintah 42 bulan lamanya. Lalu pada saat dia jatuh kekuasaan sipilnya,
berubah menjadi saat dia menjadi gereja, salah satu yang terluka, bagian daripada binatang pemerintahan dunia zaman setelah dia jatuh, yaitu seperti macan tutul yang keluar dari dalam laut, lalu nanti sampai kepala yang terluka parah itu kembali sembuh. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Jadi kita lihat ada 3 fase yang dibahas dalam W13 ayat 1 sampai 10. Jangan semuanya langsung diborong, seakan-akan untuk linear, garis lurus, nggak ada cerita binatang yang lain, hanya paus. Sangat berbeda, saudara. Inilah tuduhan yang tidak berdasarkan daripada firman Tuhan yang kita bahas. Mari kita lanjutkan. Bagaimana? Fakta yang kelima. Jelas dari ayat tadi, kita bisa melihat bahwa 1260 tahun, 538 sampai 1798, itu adalah masa tanduk kecil, ataupun binatang yang tak tergambarkan itu. Kita bisa lihat di atasnya, itu masa dia memerintah. Maka setelah dia jatuh, maka fase berikutnya adalah dia menjadi kepala yang terluka. Wahyu 13 ayat 1 sampai 4. Setelah tahun 1798, dialah binatang yang akan muncul memerintah dunia. Jadi berakhir sudah tanduk kecil dan kekuasaannya, maka sekarang digantikan zaman binatang serupa macan tutul, yaitu hadir setelah 1260 tahun itu berakhir. Nah, ini fakta yang bisa kita temukan dari pelajaran kita ini. Kita lihat daripada ayat Alkitab itu mengatakan, Wahyu 13, ayat 3 khususnya, kepala yang terluka ini adalah kepausan, Daniel 7, ayat 7 dan 8. Jadi kita bisa lihat, ini gambaran ayat 3 bicara kepausan, yang dimana sebagai kepala yang terluka di ayat Wahyu 13 ayat 3 ini. Jadi ada kepausan, tapi bukan seluruh binatang. Dia adalah satu kepala yang terluka di dalam binatang serupa macan tutul ini. Itu yang digambarkan dalam ayat Wahyu 13 ini. Fakta ke-6. Fakta ke-6 adalah Anda bisa melihat di situ ada daftar 1798, itu adalah di mana dia dijatuhkan, jatuhnya kepausan, yaitu Paus Pius VI oleh Jenderal Bartir ditahan di sana. Ya. Dan selanjutnya ada 1929, kalau saudara lihat dalam sejarah dan dalam beberapa seminar wahyu kita pun sama mengakuinya, pada saat Mussolini bangkit, yaitu memerintah 1929, dia mengadakan perjanjian ya dengan kardinal pada saat itu, dan ada perjanjian Lateran yang ditandatanganin bersama dan mengakui jadi pemerintahan yang merdeka pada saat itu. Jadi sembuh lagi kekuasaan sipilnya, sembuh lagi gerejanya, dan tidak lagi terluka, yaitu pada tahun 1929, yaitu pada saat Mussolini mengakuinya sebagai pemerintahan yang sah. Jadi bisa kita lihat di situ, saudara-saudara sekalian, dari 1798 sampai 1929, ada 131 tahun sebelum kepala itu sembuh dari lukanya. Nah, pertanyaannya, siapa dong yang memerintah dunia saat 131 tahun itu? Kalau dia jatuh 1798 kehilangan kekuasaan sipilnya, maka berarti dunia saat itu ada dong yang memerintah. Lalu kalau dia sembuh 1929, siapa dong yang memerintah selama 131 tahun? Jadi kita bisa baca di sini, binatang serupa macan tutul ini sudah memerintah dunia 131 tahun sebelum kepausan pulih, saudara-saudara. Jadi ada satu rentang waktu yang jelas bagi dunia kita sekarang ini, siapa yang memimpin dunia ketika kepausan itu jatuh. Makanya dikatakan di dalam Wahyu 13, bergolak lagi lautan atau keluar dari dalam lautan seekor binatang lain yang disebut dengan serupa macan tutul tadi. Dialah yang keluar setelah kepausan itu jatuh, dan dia juga yang membuat kepausan itu bagian salah satu dari kepala yang terluka di dalam pemerintahan dia. Masuk juga di sana. Tapi bukan sebagai kepausan. Dialah penguasa dunia yang muncul setelah 1798. Dan kita bisa lihat dunia pasti ada yang memerintah dunia setelah kejatuhan paus itu.
Tidak mungkin dia stuck di situ. Seperti Babylon ketika jatuh pasti digantikan Medo-Persia. Medo-Persia jatuh digantikan oleh Greka. Greka jatuh digantikan oleh Roma. Kekafiran atau pagan jatuh digantikan oleh Roma kepausan. Roma kepausan jatuh, lah normalnya pasti ada yang menggantikannya. Tidak mungkin vakum saja dunia ini. Tidak ada satu nubuatan tentang kerajaan apa dan penguasa siapa yang memerintah dunia. Jadi jelas kita bisa melihat 131 tahun ini pasti ada yang memerintah dunia. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan pernyataan Nyonya White? Nah, yang sering terjadi adalah kita melihat kayaknya ada kontroversi di sini. Kita bisa lihat Ellen G. White belum mendapatkan terang secara lengkap tentang seluruh interpretasi binatang serupa macan tutul ini. Kita baca dalam Kemenangan Akhir 459, dalam Wahyu 13 ayat 1-10 digambarkan binatang yang lain serupa dengan macan tutul, di mana naga itu memberikan kekuatan, tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Lambang ini sebagaimana kebanyakan Protestan mempercayai melambangkan kepausan yang meneruskan kekuatan dan tahta dan kekuatan yang pernah dipegang oleh Kekaisaran Roma kuno. Jadi kita bisa lihat di sini, saudara perhatikan baik-baik, pernyataan Nyonya White yang satu ini sama sekali tidak menceritakan kepastian ilham yang mengatakan bahwa lambang daripada serupa macan tutul ini adalah kepausan. Melainkan dia menulis dengan jujur bahwa lambang ini sebagaimana kebanyakan Protestan atau orang-orang Protestan, dalam bahasa Inggris dibilang gereja Protestan atau orang-orang gereja Protestan mempercayainya, melambangkan kepausan. Kenapa Roh Nubuat menuliskan kata seperti ini? Biasa, saudara-saudara sekalian, karena kalau seorang nabi, dia mesti jujur mengatakan, pada saat dia berbicara ini, dia hanya mengikutkan apa yang umum ataupun lazim orang jabarkan tentang siapa macan tutul itu. Jadi ini menunjukkan kita harus meneliti dan menyelidikinya. Pada zaman dia menulis ini, kebanyakan Protestan umumnya mempercayai serupa macan tutul ini adalah kepausan. Nah, apakah betul demikian? Mari kita selidiki lebih lanjut. Nasihat Roh Nubuat tentang hal ini. Ada satu cerita yang paling penting di dalam Roh Nubuat untuk melatar belakangi, supaya kita teliti dengan kata-kata tentang yang diucapkannya itu. Di situ dikatakan, ada sebuah amaran menerima pandangan umum yang lazim dalam menafsirkan nubuatan. Ini penafsiran ya. Dalam menerangkan Daniel 8 ayat 14, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar, Miller sebagaimana sudah disebutkan menerima pandangan umum yang lazim bahwa dunia ini adalah tempat kudus itu, dan ia percaya bahwa pemulihan tempat kudus menggambarkan pembersihan dunia ini dengan api pada kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya bila mana ia menemukan akhir dari 2300 hari itu pasti dinubuatkan atau diberitahukan, ia menyimpulkan bahwa ini menyatakan kedatangan Kristus kedua kali. Kesalahannya adalah sebagai akibat dari penerimaannya pada pandangan populer atau pandangan umum mengenai tempat kudus itu. Saudara-saudara sekalian, Miller pernah mengalami hal yang sama. Ketika dia berusaha mengartikan atau menafsirkan tentang 2300 pagi dan petang, Daniel 8 dan 14. Dan puncak terakhirnya adalah tentang dipulihkannya Ka'bah itu dengan keadaan yang wajar. Itu menurut pandangan umum pada masa itu, dunia Kristen pada masa itu, mengatakan tempat umum yang wajar atau Ka'bah tempat kudusnya itu adalah melambangkan dunia ini. Makanya dia katakan ke ujung dari 2300 pagi dan petang kedatangan Yesus kedua kali. Karena mengikuti pembersihan yang wajar tempat kudus itu. Padahal kesalahan itu adalah akibat menerima pandangan populer. Ini nasihat Roh Nubuat. Berarti kalau Roh Nubuat menuliskan hal itu, bukan berarti itu langsung kita tuduhkan, wah ini kepausan. Sama seperti umum menuduhnya demikian. Melainkan kita harus lihat pandangan Roh Nubuat yang lain. Kita harus hati-hati menerima pandangan populer yang terjadi, yang lazim, untuk diuji terus. Nah, bagaimana selanjutnya Roh Nubuat jelaskan?
Alkitab sebagai penafsirnya, masih dalam konteks yang bicara William Miller, ini kelanjutan Roh Nubuat jelaskan. Ujian ini akan menyatakan kekuatan mereka yang dengan iman dan yang sungguh-sungguh telah menuruti apa yang mereka percayai adalah pengajaran firman dan Roh Allah. Ujian ini akan mengajarkan kepada mereka bahayanya menerima teori-teori dan penafsiran manusia. Gantinya membuat Alkitab itu sebagai penafsirnya sendiri. Bagi orang beriman, kebingungan dan kesusahan yang diakibatkan oleh kesalahan akan melakukan perbaikan yang diperlukan. Mereka akan dituntun kepada pelajaran yang lebih mendalam dan teliti mengenai kata-kata nubuatan. Mereka akan diajar untuk memeriksa lebih cermat dasar kepercayaan mereka dan menolak segala sesuatu yang tidak terdapat di dalam Alkitab kebenaran. Betapapun meluasnya diterima oleh dunia Kristen. Kemenangan akhir 370. Jadi gantinya kita mengeluh-elukan atau kita memakai pandangan umum dan lazim yang sebagai bukti-bukti yang beredar umum dalam dunia ini, kita harus menggantikan semua persepsi itu dengan Alkitab sebagai penafsirnya sendiri. Ya, jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus menolaknya. Walaupun betapa meluasnya itu diterima oleh dunia Kristen. Ini prinsip yang Roh Nubuat terangkan dalam menceritakan penafsiran firman Tuhan. Apalagi nubuatan. Jadi kita belajar dari sejarah William Miller di mana kesalahannya pertama, menerima pandangan umum, dan bagaimana Roh Nubuat menasihatkan agar jangan langsung cepat memutuskan atau menuduh menggunakannya dalam menjelaskan nubuatan itu. Kita harus mengujinya dengan Alkitab. Kita bisa melihat selanjutnya. Jelas di sini dikatakan, di dalam ayat ini, bagaimana Ellen White mengatakan, sebagaimana kebanyakan Protestan mempercayai. Ini bukan posisi di mana Roh Nubuat mengatakan ini harus diikuti sesuai ilham. Tapi dia sedang berbicara ini yang kita harus selidiki. Kalau kita lihat dari ayat-ayat yang dia jelaskan. Dalam Wahyu 13 ayat 1-10 digambarkan binatang yang lain serupa dengan macan tutul. Naga itu memberikan tahtanya dan kekuasaannya yang besar kepada macan tutul itu. Lambang ini sebagaimana kebanyakan Protestan mempercayai melambangkan kepausan yang meneruskan kekuatan dan tahta dan kekuasaan yang pernah dipegang oleh kekaisaran Roma kuno. Ya, jadi ini dijelaskan bahwa ini merupakan kebanyakan Protestan mempercayai. Jadi kita kembali kepada penjelasan Roh Nubuat, kalau belum dijelaskan secara detail dan spesifik, lambang dari arti kepala, tanduk, ciri-ciri dari seperti macan tutul, kaki beruang, dan juga mulutnya singa, ada 7 kepala yang ada dan 1 kepala yang terluka, kita harus kembali kepada penyelidikan Alkitab itu sendiri. Gantinya kita langsung percaya dan menuduh lambang itu kepausan sesuai dengan gereja Protestan biasa yang sudah beredar pengertiannya selama ini. Kita lanjut. Inilah contohnya pandangan-pandangan umum yang gereja Kristen mengenai kepausan. Kita bisa lihat dari John Wycliffe, di situ nih tokoh-tokoh gereja ya. Mereka sudah punya pengajaran juga bahwa Roma kepausan adalah antikris ya. Charles Spurgeon juga mengatakan Roma kepausan itu adalah Babylon ya. Kita bisa lihat di situ juga John Huss. Ini John Huss terkenal di Kemenangan Akhir. Dia juga memiliki pengajaran kepausan adalah antikris yang sebenarnya. Dan juga ada Martin Luther di situ, kepausan adalah penguasa Babylon. Dan juga ada Isaac Newton, ada G.C. Ryle yang di sebelah kanan kita lihat, itu kepausan adalah antikris. Jadi pengajaran-pengajaran mereka tentang kepausan dan juga simbol-simbol yang ada di dalamnya itu banyak pandangan umum orang Protestan lainnya. Semua harus diuji. Tidak bisa langsung kita gunakan, oh ini pasti seperti itu. Sehingga salah tafsir akhirnya. Jadi dari bukti yang 6 tadi kita bisa melihat, baik dari bentuk fisik, baik dari tanduknya yang 10 bermahkota, baik kepalanya yang 7 tadi, baik dia punya era 42 bulan dan perhitungan waktunya, baik dengan fase yang terdapat dalam maksud kata-kata nubuatan itu, semuanya menunjukkan tidak merupakan kepausan binatang serupa macan tutul itu. Sangat berbeda, bukan binatang itu.
Teruskan. Kita lihat 7 fakta binatang ini ya. Kita bisa lihat tadi, bukan kepausan yang satu tadi. Pertama adalah ya baru, binatang baru berbeda, dan penampilan serupa macan tutul. Kedua, kita bisa lihat memiliki 10 tanduk bermahkota. Ketiga, kita bisa lihat 7 kepala yang tadi kita bahas, 6 kepala sehat dan 1 kepala luka, dan kepala luka itu adalah kepausan, bukan keseluruhnya adalah kepausan. Dan 4, ada 3 fase kejadian pemerintahan dunia dalam Wahyu 13 ayat 1-10. 5, binatang serupa macan tutul hadir setelah nubatan 1260 tahun itu berakhir, baru dia ada. Yang ke-6, binatang serupa macan tutul itu sudah memerintah dunia 131 tahun sebelum kepausan itu pulih. 7, Ellen G. White belum mendapatkan terang secara lengkap tentang seluruh interpretasi binatang serupa macan tutul itu. Jadi jangan kita sudutkan seakan-akan roh nubuat itu membela teori kita bahwa itu adalah kepausan. Betul, ada beberapa kutipan roh nubuat yang memposisikan sepertinya binatang serupa macan tutul itu kepausan. Tapi basicnya adalah itu berdasarkan terang ataupun pandangan orang-orang yang ada pada masa dia menuliskan. Dan itu menunjukkan suatu subjek untuk diselidiki lagi dan diuji lagi oleh Alkitab. Jangan langsung kunci, tidak bisa lagi kita berubahkan itu. Karena roh nubuat bukan di posisi itu menceritakan. Justru dia dalam posisi kita harus menyelidikinya dengan benar. Jadi ini 7 fakta bahwa binatang Wahyu 13 ayat 1-4 bukan kepausan, saudaraku. Mari kita lanjutkan. Kalau begitu identitas asli binatang Wahyu 13 ayat 1-4 siapa dong? Kita bisa lihat di sini binatang yang menyerupai macan tutul itu muncul keluar dari dalam laut dalam cara yang sama seperti keempat binatang yang mendahulunya. Daniel 7 ayat 3. Oleh sebab itu, binatang dari Wahyu 13 ayat 1-9 itu tercipta dari hasil-hasil peperangan dan kegemparan di antara bangsa-bangsa. Dalam cara yang sama seperti halnya Babylon, Medo-Persia, Yunani, dan Romawi. Kemenangan akhir halaman 460 menjelaskan. Pembentukan binatang ini mengungkapkan kenyataan bahwa ia adalah turunan dari 4 binatang yang mendahulunya. Mulutnya adalah mulut singa, kakinya kaki beruang, badannya badan macan tutul, dan jumlah tanduk-tanduknya semuanya menunjuk ke belakang pada sifat-sifat keturunan yang berasal dari Babylon, Medo-Persia, Yunani, dan Romawi. Kenyataan yang tidak dapat dibantah ini membuktikan bahwa ialah binatang dunia yang kelima. Jadi binatang ini adalah keturunan dari binatang sebelumnya. Semua ciri-ciri binatang sebelumnya masuk ke dalam binatang ini dan membentuk dunia sekarang. Dia adalah binatang dunia yang kelima. Oleh sebab itu, ia melambangkan dunia sekarang. Tetapi lebih tepat lagi, yaitu keseluruhan peradaban barat berikut pemerintahan-pemerintahan sipil dan organisasi-organisasi agamanya di dalam binatang ini. Jadi secara garis besar atau kesimpulannya kita lihat di sebelah kanan, binatang serupa macan tutul ialah binatang dunia yang kelima atau kingdom kelima setelah 4 binatang Daniel 7 ya. Yang kedua, ia melambangkan pemerintahan dunia sekarang ini. Yang ketiga, keseluruhan peradaban barat masa kini. Kita bisa lihat inilah pemerintah dunia sekarang setelah zaman kepausan itu berakhir, 1798. Ini gambarannya. Kita lanjut. Ada pernyataan di situ, di dalam ayat 4 dikatakan, seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Jadi binatang yang dibahas ini adalah binatang serupa macan tutul. Jadi pernyataan ini dikatakan seluruh dunia heran mengikut binatang serupa macan tutul itu. Artinya apa? Luka yang membawa mati itu telah sembuh. Demikianlah kata Yohanes. Dan seluruh dunia kagum terhadap binatang itu. Perhatikan bahwa dunia kagum terhadap binatang itu dan bukan kepada kepala itu. Oleh sebab itu, ia itu tidaklah berarti bahwa dunia harus perlu mendaftarkan diri ke dalam keanggotaan dari badan yang dilambangkan oleh kepala itu. Artinya ialah bahwa seluruh dunia telah mengikuti roh dari binatang itu. Karena binatang itu adalah keduniawian, berarti itu adalah keduniawian. Dunia pada umumnya tidak pernah sebaliknya keadaannya.
tidak mungkin dapat dikatakan bahwa seluruh dunia kagum terhadap binatang itu jika umat yang dipercayakan Allah dengan Injil adalah bebas dari roh binatang itu. Saudara-saudara sekalian, ketika binatang ini sembuh, salah satu kepalanya yang terluka, ayat 4 mengatakan seluruh dunia kagum kepada binatang itu. Bukan pada kepala itu. Kadang-kadang kalau kita membahas itu, kadang-kadang orang salah fokus ya. Yang dibicarakan ayat itu ketika sejarahnya kepala itu sembuh, orang heran atau dunia heran bukan kepada kepalanya, tapi kepada binatang itu keseluruhannya. Artinya, kenapa bisa sembuh? Kita sudah bahas tadi, sembuh itu adalah karena Injil pertama sekali yang melukainya dan puncaknya kepada Jenderal Bartir. Nah, pada saat dia sembuh berarti menunjukkan ada suatu masalah di situ tentang kebenaran dan reformasi ataupun Injil yang melukainya itu sudah mulai lemah dan tidak mampu lagi menjaga dan mempertahankan segala luka yang mengakibatkan perbedaan daripada benar dan yang salah itu. Jadi otomatis ketika dia sembuh, maka seluruh dunia heran. Nah, kalau dikatakan seluruh dunia heran, tidak mungkin dunia yang mendaftar ke gereja Katolik. Kalau memang bilang kepala itu orang heran, harusnya dunia sekarang sudah atributnya Katolik dong. Sudah ikut dong kepada pendaftaran kepada besar-besaran kepada gerejanya. Buktinya pertumbuhan gerejanya biasa-biasa saja. Tidak ada orang langsung tertarik untuk meniru roh-roh mereka, biasa saja. Orang masih hidup secara sekuler dan bahkan banyak sekali orang Katolik sekarang yang ikut ke duniawian dan ya gereja pun sepi, saudara-saudara sekalian. Jadi kita bisa melihat bukan ke sana lari nubuatan ini. Jadi bukan dunia heran kepada gereja Katolik, tapi dunia heran kepada binatang ini. Begitu hebat sistemnya. Pemerintahan sekarang ini begitu bagus. Bahkan sampai tidak akan mungkin dikatakan seluruh dunia heran kalau umatnya pun tidak ikut heran. Karena kalau masih ada satu orang yang tidak heran, maka tidak bisa dibilang seluruh dunia. Nah, karena memang kenyataan di dalam dunia sekarang ini, kita pun ikut heran kepada dunia sekarang. Makanya keduniawian itu sudah menjadi bagian daripada gereja-gereja kita pada umumnya, pemerintahan sekuler, dan juga pemerintahan dunia sekarang ini adalah keduniawian. Ini yang lebih tinggi daripada keagamaan ataupun kerohanian. Jadi jelas dunia sekarang ini, kita lihat dalam Testimonies volume 5, halaman 217, sidang telah berbalik daripada mengikuti Kristus sebagai pemimpinnya dan sedang terus-menerus mundur menuju Mesir. Ini nasihat roh nubuat. Jadi daripada kita melihat bahwa itu binatang kepausan, justru yang perlu kita khawatirkan adalah sidang kita sudah mengikuti ke Mesir katanya, menuju Mesir, dan bukan mengikuti Kristus. Testimonies to Ministers halaman 8 mengatakan, keyakinan datang mendapatkan dasar di dunia bahwa penganut Masihat hari ke-7 sedang membunyikan trompet dengan bunyi yang tidak pasti, sehingga mereka sedang menempuh jalan duniawi. Lalu Christ Object Lesson 3:16 mengatakan, setiap hari sidang sedang menyesuaikan diri dengan keduniawian. Tepatlah saudara-saudara sekalian, sejak mulai sembuhnya kepala itu, maka seluruh gereja-gereja tidak terkecuali dikatakan mulai mengikuti keduniawian. Ya, jadi heran kepada binatang itu. Itu adalah tantangan kita juga di dalam gereja sekarang ini. Mudah-mudahan kita jangan terus ikut dalam keduniawian, melainkan kita bangkit, berdiri, bereformasi, dan kembali kepada semangat Kristus yang sebenarnya. Ya, jangan terus mundur ke Mesir. Kita bisa melihat dalam tulisan dunia kemarin, hari ini, esok, halaman 27 dikatakan, oleh karena binatang atau serupa macan tutul ini merupakan tempat mencair dari 4 kerajaan kuno yang lalu, maka tentu ia berikut 7 kepalanya dan 10 tanduk yang bermahkota memberikan sifat corak daripada dunia di waktu ini. Terus, di dalam buku Amaran Sekarang juga dikatakan, ya, di situ dikatakan binatang serupa macan tutul, yaitu tanduk-tanduk maupun kepala-kepala, kedua-duanya melambangkan dunia di waktu ini. Pemerintahan dunia yang kelak akan berkembang dari perhimpunan bangsa-bangsa maupun dari perserikatan bangsa-bangsa itu sesungguhnya tidak mutlak bersifat universal. Maka masih akan ada 2 dunia lagi, tetapi bukan merupakan dunia kapitalisme dan dunia komunisme.
melainkan mereka adalah orang-orang yang menyembah binatang itu dan patungnya. Dan orang-orang yang menyembah Allah yang nama-namanya ada tertulis di dalam kitab. Mereka yang terakhir inilah satu-satunya umat yang tidak mau menyembah sujud kepada pemerintahan dunia yang akan datang itu. Saudara-saudara sekalian, binatang macan tutul ini adalah melambangkan dunia kita sekarang. Hari ini. Ya, dari 1798 sampai sekarang masih ada. Dan pemerintahan dunia ini di dalamnya ada perhimpunan bangsa-bangsa maupun perserikatan bangsa-bangsa juga mengantarkannya dia. Dan dia bersifat universal, walaupun sesungguhnya belum mutlak universal. Kenapa? Masih ada lagi ke depan nanti kita akan bahas, yaitu dunia, ada 2 dunia lagi. Sekarang ini kan kita ribut tentang kapitalisme kah, ataupun komunisme kah yang memerintah dunia ini. Tapi kita bisa melihat nanti bahwa yang akan memerintah dunia ini adalah mereka yang menyembah pada binatang dan patungnya. Nanti kita akan masuk ke part kedua. Dan nanti apakah mereka orang-orang yang tidak mau sujud menyembah kepadanya. Pemerintahan daripada Tuhan itu sendiri. Jadi inilah yang seru dari pelajaran ini. Pelajaran Wahyu 13 ini mengantarkan kita pada kesimpulan seperti ini. Mari kita lanjutkan. Kesimpulan akhirnya adalah 1. Pemerintahan dunia sejak 1798 sampai hari ini memerintah dunia setelah jatuhnya Roma Kepausan. Jadi binatang Wahyu 13 ayat 1 sampai 4 adalah pemerintahan dunia sejak 1798 sampai hari ini. Terus yang kedua, binatang itu juga pemerintah dunia yang berisi kerajaan-kerajaan merdeka dan berdaulat mengatur negaranya sendiri. Ya, digambarkan dalam tanduk memiliki mahkota yang terpisah dengan kekuasaan agama atau gereja atau kepala-kepala. Tidak ada kait-mengait antara pemerintahan sipil dengan agama di sana. Ya, yang nomor 3, memiliki sistem yang menjaga hubungan antar bangsa-bangsa dan membuat dunia lebih teratur dan membuat ikatan bersekutu bersama dalam menghadapi gejolak dunia dengan sistem demokrasi. Yaitu yang digambarkan dalam persekutuan dan perserikatan bangsa-bangsa sekarang ini. Lalu yang keempat, sejak tahun 1929 atau masa periode sembuh luka kepala itu, seluruh dunia heran, termasuk sidangnya, mengikut sistem binatang serupa macan tutul, yaitu pemerintahan dunia saat ini, dan berkata, siapakah yang sama seperti binatang itu, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Wahyu 13 ayat 4. Bahkan kita pun setelah kita mempelajari ini, kita pun tidak terelak dengan roh keduniawian yang sedang terjadi di dalam sidang kita ini. Jangan salah diartikan, tidak pernah gereja Tuhan itu Babylon, tapi dia sedang berada dalam keadaan terpesona dengan keduniawian. Makanya di dalam ayat itu dikatakan, kita termasuk gereja-gereja yang di dalam pemerintahan ini, semuanya 7-7-nya heran dan kagum kepada binatang itu dan menurutinya. Roh keduniawian yang menjadi masalah di dalam gereja kita dan kehidupan kita, saudaraku. Demikianlah penjelasan terhadap binatang Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Setelah ini dipahami, barulah kita bisa melangkah pada binatang Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 yang seperti anak domba yang bertanduk 2 itu. Jadi saudara-saudaraku, pelajaran ini menegaskan tuduhan kita bahwa binatang serupa macan tutul ini kepausan tidak berdasar, saudara. Dan oleh sebab itu, marilah kita kembali merubah kita punya pola berpikir dan cara kita mempelajari Alkitab agar kita lebih humble dan kita mempelajari langsung dari firman Tuhan dan ayat-ayat yang mendukungnya bahwa menjelaskan sama sekali binatang ini bukanlah kepausan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita belajar terus. Amin.